Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa Allahu Akbar. Suatu nikmat Allah sehingga kita pada hari ini bisa tetap belajar bersama meskipun dengan Zoom atau lewat media. Baik, sebelumnya adakah di antara kawan kalian yang tidak masuk hari ini? Hadir semua ya? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Baik, untuk kegiatan hari ini kita awali dengan berdoa bersama dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama ya. Pada hitungan ketiga kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembacaan kita baca surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Pada hitungan ketiga kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelumnya kita coba ingat kembali pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam, yaitu seorang nabi sekaligus rasul yang memimpin umatnya dengan penuh kedamaian, dengan kerjasama, dengan saling hidup rukun. Itu pula dengan Nabi Muhammad adalah seorang rasul, seorang pemimpin umat yang mampu mengajak umatnya dalam hidup yang lebih rukun, lebih baik. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Adakah di antara anak-anak yang lahirnya di tanggal 12? Ada? Pak Awasi, Pak. Awasi. Ya, Awasi tanggal 18 ya, Pak. 12 ya, Awasi ya? 18. Ya, semangatnya ya. Tanggalnya ini sudah sama dengan tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW. Atau ada yang lahir tanggal 20? Pak Supriyat tuh, Pak. Tidak ada? Pak Supriyat. Ya, Supriyat tanggal 20 ya. Tanggal 20, Pak. Oke, baik. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah, atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ya, beliau lahir sudah tidak memiliki ayah karena beliau wafat ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam perut ibunya. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ibunya, siapa yang tahu nama ibunya Nabi Muhammad? Aminah, Pak. Aminah, Pak. Ya, pintar. Siapa tadi menjawab? Meldi ya. Iya, Pak. Meldi. Saya ngasih tahu tadi tuh, Pak. Oh, Kasih tahu. pintar semua anak Bapak ini. Selanjutnya, Nabi Muhammad itu tidak oleh ibunya. Ya, Nabi Muhammad yang masih bayi itu disusui atau diasuhkan kepada Halimah karena mengingat tempat lahirnya Nabi Muhammad itu kurang bagus untuk pertumbuhan anak bayi atau anak kecil. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad diambil oleh ibunya ketika usianya kurang lebih 5 tahun.
Selanjutnya pada usia 6 tahun ibunya Nabi Muhammad, ibundanya ini meninggal dunia, dan Nabi Muhammad itu kakeknya. Sudah ayahnya meninggal dunia, kemudian yang juga ikut meninggal dunia, Nabi Muhammad dan tinggal ikut kakek. Pada usia 8 tahun kakek beliau juga meninggal. Jadi kakek yang sangat menyayangi, yang sangat bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad ini juga meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama, siapa yang tahu nama paman Nabi Muhammad? Ada yang sudah pernah membaca atau dengar ceritanya? Awasi Abu mungkin? Talib. Abu Thalib, Oh, Pak. Abu Abu Thalib. Talib, Pak. Ya, Pak Ameldi lagi. Ameldi lagi nih Ini Abu benar kali Thalib. sejarah nih, Pak. Nah, ikut dengan pamannya. Kemudian Nabi Muhammad ini seorang anak yang cerdas, lincah, dan juga baik. Ya, jadi perilaku terpuji Nabi Muhammad ini sudah nampak sejak Nabi Muhammad masih kecil, kanak-kanak, itu memiliki perilaku yang baik. Ya. Kemudian pada usia muda Nabi Muhammad terkenal sebagai seorang yang tabah, sabar, bertanggung jawab, kemudian bekerja keras. Sikap yang sangat menonjol dari Nabi Muhammad itu adalah seorang yang sangat jujur. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad ini diberi gelar atau diberi julukan oleh orang-orang di sekitarnya pada waktu itu dengan sebutan Al-Amin. Jadi kalau orang menyebutkan di mana Al-Amin, orang sudah tahu semua yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Al-Amin sendiri artinya adalah terpercaya. Nah, ini anak-anakku sekalian yang harus kita jaga, yaitu sikap jujur, sehingga kepercayaan orang itu akan tumbuh. Kemudian Nabi Muhammad muda itu ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib. Ya, ikut pamannya juga sangat mencintainya karena Nabi Muhammad seorang yang suka membantu pamannya, kemudian baik, ya, perilaku. Kemudian pada usia 40 tahun Nabi Muhammad itu menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi yang surat kita baca di awal tadi, itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra, bacalah. Maka anak-anakku sekalian, Bapak harap kita budayakan, kita biasakan untuk gemar membaca, ya. Membaca merupakan gerbang ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga pengetahuan. Mungkin itu yang Bapak sampaikan tentang sikap terpuji dari Nabi Muhammad SAW yang paling kita teladani dari sikap beliau yang begitu mulia, yaitu orang yang sangat jujur dalam kehidupannya sehari. Ada yang mungkin ditanyakan dari anak-anak sekalian? Atau sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Ya, kalau sudah cukup jelas, kita cukupkan untuk pelajaran kita hari ini. Dan Bapak di rumah biasakan bersikap atau berperilaku jujur, ya, karena sikap jujur itu harus dilatih atau dibiasakan. Nabi Muhammad tumbuh menjadi seorang yang sangat berhasil juga dimulai dari pembiasaan waktu kecil. Bapak harap kebiasaan yang dilakukan pada waktu kecil ini akan membawa keberhasilan nanti kelak di hari besar kalian. Kita tutup untuk kegiatan pada siang hari ini sama dengan mengucap lafal hamdalah. Fahid, Isnin, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.